Pemirsa, kita bertemu kembali di kanal YouTube Jurusan Legal Indonesia. Pada Jumat pekan kali ini saya kedatangan tamu, beliaunya adalah Pak Kasir. Nah, Pak Kasir ini kebetulan salah satu korban dari salah satu koperasi, di mana koperasi ini beliaunya sudah mengangsur, pinjamannya 300, sudah lunas, tetapi dia ditakut-takuti akan kebanyakan dilarang lah, akan dibuka suplang lah, dan sebagainya, dan intimidasi cukup banyak. Sehingga beliaunya ini harus membayar sesuai dengan ketentuannya kurang lebih 600 juta, dan hal ini sangat tidak wajar. Saya akan tanya dengan beliaunya. Selamat pagi Pak Kasir. Selamat pagi Bapak. Oke, siap-siap Pak Kasir. Amin. Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Pak Kasir, gimana kalau ceritanya jenengan kok tiba-tiba pinjam ke koperasi, terus waktu itu pinjamnya berapa? Waktu itu pinjamnya terdata 300 juta Bapak. 300 juta. Tapi terima saya kalau tidak salah plus minus itu 280 koma. Berarti nggak utuh 300, terima 300 juta ya? Tidak, saya sangat nyadari mungkin kena admin dan baginya mungkin seperti itu Bapak. Ya, baik. Nah, dari rangkaian Bapak pinjam tadi itu tentu jaminannya apa ini? Kalau mas sertifikat ya Pak? SHM atas nama saya sendiri Bapak. Nah, terus tiba-tiba Bapak sudah menyatakan tadi dalam pembicaraan sudah membayar lebih dari 300 itu. Lalu kenapa kok masih harus membayar kurang lebih 600 juta itu? Kenapa itu Pak? Apa katanya? Itu katanya untuk entah apa nakut-nakut saya dan sebagainya, saya belum tahu persis, tapi biasanya itu nanti mau ada pelelangan, mau dipasang plang untuk di spek dan sebagainya. Terus saya itu pernah dimintai sama petugasnya itu dengan nominal itu 5 juta Pak Kasir, nanti aman dan sebagainya. Itu terus nomor rekeningnya kalau transfer jangan ke saya, itu ke istri saya, seperti itu dan sebagainya. Oh, jadi ada penyimpangan selain iuran yang harus bayar, berarti masih ada komponen-komponen lain yang seperti itu Bapak. Berarti saya bisa lagi kalau gitu kan, istrinya itu kan orang lain ya? Orang lain, istrinya itu tidak boleh kalau saya TF atau transaksi itu ke rekeningnya beliaunya itu tidak boleh, harus ke rekeningnya istrinya, seperti itu Bapak. Nah, itu. Nah, ini salah satu rekan-rekan memang inilah praktek di lapangan. Nanti kami akan diskusi dengan kepala dinas terkait kalau saya melihat bahwa ini adalah model-model koperasi gaya rentenir, apalagi sekarang Pak Prabowo giat menyuarakan jangan sampai koperasi-koperasi ini menyengsarakan masyarakat, sehingga koperasi merah putih akan segera diluncurkan. Untuk itu kira-kira harapan Bapak apa Pak dengan persoalan ini yang sekarang ini akan ditangani? Hari ini akan dinas koperasi dan UMKM ini akan melakukan revisi. Apa harapan Bapak? Harapan saya tetap menyelesaikan atas tanggung jawab saya, tapi dengan syarat harus sak minim-minime Ya, seperti itu Bapak. sesuai prosedur ya? Dalam Sesuai prosedur ya? sesuai prosedur aturan yang berlaku satu. Terus saya ini waktu pengamalan awal-awal terima uang itu tidak dijelasin. Ini kalau Pak Kasir ngansur dengan nominal per bulan 9 juta tersebut itu tidak plus induknya, bukan, itu tidak ada sama sekali. Tiba-tiba saya tahu sudah berapa ansuran itu, kok saya ikut-ikut, saya cek-cek itu, ya cross check itu, kok induknya tetap per bulan itu 9 juta dengan nominal 9 juta itu dengan pinjaman 300 juta. Nah itu kan sudah, kalau saya hitung dengan secara hati nurani saya sudah melewati budget seperti itu Pak. Artinya transparan ya Pak? Dalam sebenarnya rekan-rekan koperasi itu ketentuan pertama itu tidak boleh dia koperasi itu langsung memberikan pinjaman dan jaminan, tidak boleh. Harusnya Bapak itu menjadi anggota dulu, selama 3 bulan, iuran pokok, iuran wajib. Itu dilakukan nggak waktu itu? nggak ada sama sekali Bapak. Saya kaget ya tempat itu tadi, setiap bulan 9 juta tanpa ada pengetahuan harus Pak Kasir harus gini-gini, nggak ada sama sekali. Ya, ya. Berarti nggak ada keterbukaan ya Pak ya? Setiap 6 bulan itu saya bayar dengan nominal 18 juta. 18 juta itu apa katanya Kak? Katanya yang satu, yang 9 juta itu untuk ansuran, yang 9 juta untuk perpanjangan. Nah, ini sebuah trik saja rekan-rekan. Nanti Bapak Ibu sekalian, kami akan memberikan guidance bagaimana cara lepas dari rongrongan koperasi yang model-model begini. Semoga diskusi kita, podcast kita ini memberikan pencerahan bagi masyarakat yang terpuruk
yang akan menjadi korban koperasi-koperasi yang dalam tanda kutip melakukan praktek yang tidak benar. Itu saya sekali lagi terima kasih Pak Kasir, nanti kita ketemu di dinas, Pak Dinas akan memberikan pencerahan seperti apa. Harapannya kira-kira apa Pak? Mungkin Ibu atau apa? Bagi masyarakat yang pinjam uang harusnya bagaimana supaya nggak ketemu yang ini, kalau Bapak ini tiba-tiba sampai dilelang maka habislah itu. Kira-kira apa harapan Bapak? Mungkin ke Pak Presiden atau ke Dinas Koperasi atau Pak Menteri? Apa harapan Bapak? Harapan saya ya ditujukan kepada RI 1 Bapak. Ya, Seperti ya. Iya Bapak. Soalnya ini kan menurut saya pribadi, saya ini memang sangat berat sekali. Per bulan 9 juta dengan arahan Pak Kasir seharusnya hari ini tidak ada penjelasan sama sekali. Tiba-tiba setiap bulan saya bayar 9 juta, memang sangat berat sekali Bapak. Sangat membebankan masyarakat. Kecuali Betul, Bapak. saya bayar lebih dari pokok, lebih dari pinjaman. Terus jenengan merasa kok tidak mengurangi simpanan pinjaman pokok Iya. sama sekali seperti itu. Saya takut kan, yang namanya tempat tinggal, tahu mau kemana, titik-titik mau dilelang, titik-titik mau ada penyepetan, mau diplang dan sebagainya. Saya jangan dan sebagainya. Saya tiket baik, saya sudah bayar lebih dari pokoknya seperti itu. Sejak 2022 itu lancar ya Pak ya? Lancar. Tapi perjanjian dengan Berharap cari solusi tengah. Kalau menurut dengan fakta saya pikir cukup ya. Kalau mau komunikasi kesalahannya ya banyak dari pihak koperasi dan Pak itu tidak sama. Dan intinya yang usulan kemarin mungkin maksimalkan. Kalau misalnya pihak koperasi kena pembinaan tidak ada risiko, tidak teman-teman koperasi. Misalnya nanti kita gagas, saya sudah bersurat ke Pak Menteri Koperasi dan ini dalam waktu nanti dipanggil untuk menyampaikan pokok-pokok persoalannya di lapangan. Bagi saya karena pihaknya koperasi, saya tahu soalnya di koperasi. Untuk masalah Nah, samur sih kurang ya, nanti kita rame viral ya nggak apa-apa. Kalau bagi saya usulan dari beliau ini perlu difasilitasi. 300 pun kurang ya kurang, 500 pun kurang ya kurang. Asas koperasi pun berbeda, jangan sampai diselewengkan, apalagi koperasi merambut sekarang lebih kencang gitu. Saya berharap Bapak sebagai fasilitator cari titik tengah saja daripada nanti melambung tangan diri, dinas pun juga kena lagi. Nah, kami paham betul di koperasi itu pengurus ini banyak, cuma nambah-nambah. Intinya kalau bose, bos biro cocok, oke asisiannya itu kalau menurut saya. Oh rapat itu menurut saya banyak nonsennya Pak, banyak kamuflase saja. Ono bose, ono pendana, kartel-kartel koperasi itu intinya sedang. Saya berharap itu clear saja sudah supaya nggak memanjang. Tinggal usulannya ini nanti difasilitasi sama katakanlah pengurus bose lah, bose sopo si A si B, selesai itu Pak. Untuk usulan sudah disampaikan tadi, kalau bisa ada pengurangan dari pinjaman pokok yang 200 juta, dan hasil berharap untuk penagihan dan lain sebagainya dihentikan dulu hingga besok dipanggil, dan kami mohon ada SOP untuk penagihan yang perlu diperiksa kembali etikanya nih. Siap. Oke, demikian mediasi pada siang hari ini. Kita berharap minggu depan bisa ada solusi dari data Pak Kama ya. Amin. Semoga. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian rekan-rekan diskusi kita singkat kali ini, semoga diskusi ini memberikan pencerahan dan kabar baik bagi mereka yang terjerat di koperasi. Solusinya satu, setiap ada Bapak Ibu sekalian ada persoalan hukum dengan koperasi, jangan ke OJK, tapi Bapak langsung ke kepala dinas bersurat minta fasilitasi mediasi dan melakukan katakanlah laporan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh koperasi. Maka pihak koperasi pada akhirnya akan memanggil dinas koperasi dan akan melihat izinnya, apakah dia punya izin usaha simpan pinjam, kemudian rapat RAT-nya dan kegiatan-kegiatan lain tentang badan usahanya dan sebagainya akan dilihat, bahkan nanti kena sanksi pengawasan dan bisa juga kena sanksi koperasinya akan dicabut izinnya. Demikian rekan-rekan, jangan takut, jangan getar jika ada masalah hukum dengan koperasi, langsung lakukan hal seperti ini sebagai contoh. Sekali lagi, salam Sfiat Justisia Dulur. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Aku tunggu, Siap Bapak.